أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak Ibu para jamaah Masjid Sabirin yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di kesempatan ini di pekan yang keempat ya, di Maidatur Rahman, yaitu hidangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidangan jasad yang mana kita fihi syahiyah, ada keinginan di sana, kemudian untuk jasad ini seandainya ada undangan makan enak, kita akan cepat untuk datang kepadanya, karena sudah kebayang udang yang panjang atau mungkin nasi lemak atau mungkin rendang yang enak dan lain sebagainya. Ya, maka Maidatur Rahman, hidangan Allah Subhanahu wa taala, juga dibutuhkan oleh ruh kita, oleh jiwa-jiwa kita. Karena kita sebagai manusia yatakawan ala al-jism war-ruh, terdiri daripada jism. Jism itu artinya badan, fisik, dan ruh. Ruh itu artinya yang dibutuhkan oleh roh kita. Maka subhanallah 33 kali selepas salat alhamdulillah, ini adalah makanan-makanan untuk roh kita, supaya ia kuat, supaya ia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faktanya di depan mata, berapa banyak yang kita lihat fisiknya kuat namun ruhnya lemah. Namun sebaliknya, karena ruhnya kuat walaupun badannya kecil, tapi dia tetap semangat menuju ke masjid, semangat membaca Al-Quran, semangat untuk melakukan amal-amal yang baik, walaupun terkadang fisiknya tidak setara dengan dengan ruhnya, karena ruhnya lebih kuat, lebih tinggi, tapi subhanallah mempunyai motivasi yang sangat kuat sekali. Maka hadirnya kita di tempat ini adalah sebuah nikmat, rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghitung hadirnya kita ini sebagai pahala-pahala yang mana bermanfaat nanti di akhirat kelak. Fi yaumin la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak bermanfaat lagi di situ apa? Harta ataupun anak-anak yang kita banggakan, atau rumah-rumah yang kita ridha kepadanya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Dan harta-harta yang kamu takut, yang kamu cintai, yang mana amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Perniagaan-perniagaan yang kamu takut rugi terhadap perniagaan itu. Wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Dan istana-istana yang kamu ridha kepadanya,
rumah-rumah yang kamu lebih mencintainya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah Subhanahu wa taala datang dengan perintahnya. Nauzubillah, Allah datang dengan iqabnya, hukumannya, wal a'yadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni kita dan menjauhi kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Karena enggak ada yang mampu. Bahkan kalau kita lihat faktanya, tempat-tempat yang mana sudah pernah diturunkan azab Allah di sana, itu pepohonan pun tidak mau tumbuh, Bapak Ibu. Ya, jangankan mau memakmurkan lagi, pepohonan itu tidak mau tumbuh saking besarnya, saking dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian para ulama itu menyunahkan atau menyuruh kita, ketika kita melewati mautinul azab itu adalah tempat-tempat yang memang pernah diturunkan azab Allah di sana. Itu kita untuk apa? Bercepat-cepat jalannya. Ya, tidak bukan malah menikmati. Oh, di sini dulu Abu Jahal pernah apa? Oh, di sini dulu pasukan Amul Fil. Kita disuruh untuk bercepat-cepat, ya. Ya, takut azab Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala sampai segitunya. Maka subhanallah, ayat yang dibacakan oleh imam tadi, ya, ini ayat Al-Qur'an indah sekali. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat? Lihat uslubnya Al-Qur'an. Cara Al-Qur'an mengajak kita berfikir. Alam tara, ya. Apakah kamu tidak melihat? Ya, seakan-akan mata kita langsung ingin melihat. Apa ya itu? Ya kan? Penasaran. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tentara-tentara pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah jadikan kaid itu makarnya, usahanya Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian menzalimi, idza dakhalul qaryata afsaduha. Masuk orang zalim itu kalau masuk suatu tempat itu sukanya malah, sukanya mengambil yang bukan haknya, sukanya menzalimi penduduk desa atau kota itu. Nah, ini hati-hati. Semoga tidak ada di dalam sifat-sifat kita. Itu yang dilakukan oleh Abraha, ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Kaidahum, usaha makar mereka itu dalam kesesatan. Tadlil, dhalla yadullu fi tadlil. Dia merasa besar, ya. Kemudian tertawa kepada siapa? Abdul Muthalib atau Abu Talib ketika itu, ya, yang meminta apa? Yang meminta ontanya karena sudah dirampas oleh Abraha. Apa katanya? Kembalikan onta-ontaku yang engkau ambil. Aku tidak bisa melindungi Ka'bah karena Ka'bah itu ada yang memilikinya, dan yang mempunyainya, yang memilikinya lah yang akan menjaganya. Subhanallah. Tertawa Abraha, kamu ini pemimpin macam apa? Egois sekali. Aku datang ingin menghancurkan agamamu, Ka'bahmu, yang kamu minta malah barang pribadi kamu, malah harta kekayaan kamu. Apa kata beliau ketika itu? Sesungguhnya ini adalah milikku, sedangkan Ka'bah itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lah yang akan menjaganya. Subhanallah. Benar, ada namanya Wadi Maisir. Kalau Bapak Ibu kalau sudah pernah haji, ya, atau mungkin lagi umroh berjalan itu ada namanya Wadi Maisir, tempat wadi itu tempat agak turun sedikit, wadi, ya.
Di antara Mina dengan Masjidul Masyair, atau orang sana biasanya sebutnya dengan Masjid Al-Kuwait, enggak jauh dari tempat orang Muzdalifah mabit, bermalam kalau sudah tanggal 9 ya. Kalau sudah tanggal 9 dari Arafah menuju ke mana? Menuju ke Muzdalifah, ya, tidur di sana, ya. Kemudian baru tanggal 10-nya melontar jumrah. Labbaik Allahumma labbaik, bismillah ya Allahu akbar, bismillah ya Allahu akbar. Ada yang saking marahnya sama setan, sendalnya diambilnya, Pak. Boleh enggak tuh kita ngelempar itu pakai sendal? Perang besar, Pak Ustaz. Nanti semuanya apa dilemparnya? Enggak, ngelemparnya cuma pakai apa? Batu kecil saja, ya. Walaupun semarah apapun tetap pakai al-husah bahasa Arabnya, ya. Biasanya 7. Bismillah ya Allahu akbar. Nah, dekat situlah Wadi Mu'aisir, tentara gajah dihancurkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil, ya. Maka diutuslah kepada mereka apa? Tayran ababil, burung ababil, ya, burung ababil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Subhanallah. Melempar gajah-gajah yang besar tadi dengan apa? Dengan batu dari api neraka, ya. Min sijil. Sijil makanya dinamakan salah satu nama daripada neraka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka jadilah tentara-tentara tadi termasuk Abraha asfim ma'kul, seperti dedahanan, ya, seperti dahan yang dimakan oleh ulat, pelan tapi pasti, hancur, tidak bersisa. Itulah maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menghancurkan Ka'bah, Allah juga yang mampu untuk menurunkan hujan. Allah yang mampu untuk apa? Menghentikan hujan, membuat sesuatu itu menjadi ada dan mampu menjadikan sesuatu itu menjadi tidak ada. Subhanallah, ya. Maka kejadian ini, ayat tadi, Ka'bah tadi, itu menandakan, mengisyaratkan kepada kita tentang apa? Tentang ahamiyatus shalah, tentang pentingnya salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah, enggak rela tempat yang dimuliakan oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu dinistakan, ya, dinistakan oleh orang-orang. Maka kalau ada yang dulu itu apa namanya, kalau ingin terkenal itu kencingi sumur Zam-Zam katanya, itu langsung terkenal, ya, langsung terkenal, ya, walaupun kualat pasti, ya. Ya, tempat-tempat hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian kita hinakan, ini adalah perkara-perkara yang mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu para jamaah yang semoga Allah merahmati kita semuanya, saya ingin berbicara pada kesempatan ini tentang ahamiyatus shalah, ya, tentang usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, fadilahnya, ya, mengingatkan kita kembali tentang hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang. Ketika bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika kami sedang duduk-duduk bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari, pada suatu waktu. Iz tala'a alaina rajulun syadidus thiyab, ya,
sawadi sya'ri atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu seseorang datang dengan pakaian yang sangat putih, rambut yang sangat hitam, ya. La yura alaihi atharus safar. Tidak kelihatan dari apa? Dari perawakannya, dari jalannya, dari ciri-cirinya kalau beliau ini habis dari perjalanan, fresh, artinya bersih, ya. Bersih, rambutnya hitam, ya. Kalau kita mungkin lebih daripada selepas bersih-bersih mandi, ya, rambutnya hitam, ternyata itu siapa? Jibril alaihissalam yang menjelma menjadi manusia. Tahu-tahu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disentuhkannya apa namanya ini? Rukbatai, dengkulnya dengan dengkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diletakkannya tangannya kepada paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak ada yang tahu nih kalau ini adalah malaikat. Kemudian dia berkata apa? Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu kepadaku apa itu Islam. Ya, apa itu Islam? Kemudian Rasulullah menjawab apa? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamatis salah wa itaiz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, Islam itu adalah kamu bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, atau biasa kita sebut dengan rukun Islam yang sekarang, iqamatis shalah. Kemudian tahu-tahu apa? Jibril tadi berkata apa? Shadaqta, kamu benar. Para sahabat kaget. Loh, ini dia nanya, dia pula yang bilang benar. Biasanya orang kalau bertanya kepada Nabi apalagi, dia bilang apa? Oh, begitu. Oh, terima kasih ya Rasulullah. Kita bertanya seperti itu kan? Kita ingin apresiasi, syukran, terima kasih. Tapi dia bilang apa? Shadaqta, kamu benar wahai Muhammad. Maka para sahabat kaget. Gimana orang tiba-tiba datang bertanya kemudian dia membenarkan. Tahu-tahu bertanya lagi, mahiyal iman, akhbirni anil iman. Diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al imanu huwa an tu'mina billah wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Shadaqta. Begitu lagi rukun iman yang biasa kita yang biasa kita tahu dengan rukun iman, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Ini adalah wajib, ya. Ini adalah rukun iman yang wajib kita ketahui dan kita imani, bukan tahu saja, kita betul-betul yakin di sana. Baru tingkatan yang ketiga adalah ihsan. Akhbirni anil ihsan. Ini sering sekali hadis ini kita dengar. Maka pada pertemuan ini kita agak ingin mendalaminya yang pertama tadi. Ya, pernah nggak kita bertanya, ngapain ya saya bersyahadat? Sudah benar belum ya? Apa konsekuensi ketika kita ikrar? Ketika kita ikrar, artinya kita pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita berikrar bahwasanya Allah Tuhan kita, boleh enggak tahu-tahu kita tidak percaya dengan apa kewajiban untuk membayar zakat. Kita bilang Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Tetapi tahu-tahu pas bulan Ramadan, untuk apalah puasa itu? Buat perut lapar aja, sama aja itu. Dia puasa, habis itu tahu-tahu dia menggunjing juga. Enggak berguna puasanya. Kadang seperti itu kan? Syubhat. Syubhatnya artinya pemahaman-pemahaman yang sering kita dengar, yang sering menggoyahkan iman kita.
di dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi mohon maaf anak-anak muda, generasi-generasi penerus kita. Ya, kadang bingung dengan tuduhan misalnya percuma kamu sholat katanya. Percuma kamu sholat, capek-capek sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar 5 waktu, tahu-tahu akhlak kamu juga jelek. Mendingan apa? Mendingan akhlaknya baik tapi nggak apa-apa nggak sholat. Akhlaknya baik ya tapi pakai pakaian apa? Yang terbuka. Akhirnya apa? Memfigurkan artis-artis yang tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara-cara orang-orang yang tidak suka dengan Islam bagaimana merubah pemikiran anak muda kita. Ya kan? Ya percuma misalnya beriman tapi nggak mau sedekah. Ya kan? Atau kita balik coba, apa gunanya sedekah kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedekahnya Muhammad Zaid misalnya, ada seorang Muhammad Zaid mahasiswa misalnya, dengan 10.000 itu lebih bagus daripada sedekahnya Bill Gates yang 1 triliun yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah letak apa? Letak rizki yang besar, diberi nikmat iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalannya dihitung pahala oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilipat gandakan karena apa? Karena iman tadi. Maka anak-anak kita, anak-anak muda ini perlu dikasih tahu, apalagi di sosial media itu kan, subhanallah kalau kita baca figurnya sudah mulai macam-macam, ya. Ini kayak apa? Sudah di depan mata kita. Mengapa masjid tidak dipenuhi oleh generasi-generasi muda? Kemana mereka? Tapi kalau sudah jam 10 ke atas, kita lihat di kafe-kafe itu, Masya Allah, bisa nanti bisa nanti ada konser mau sampai jam 2, bahkan ada tutup sampai ngantuk. Kalau nggak ngantuk nggak tutup. Subhanallah. Coba bayangkan kalau seandainya dia berikan diri dia untuk agama Allah Subhanahu wa taala, ngaji sampai ngantuk. Kalau nggak ngantuk nggak selesai ngajinya, ya kan? Sedekah betul-betul sampai titik darah penghabisan, atau bisa dibalik seperti itu. Tapi Masya Allah, slogannya, ya, dan itu terbawa. Maka ini adalah tugas kita semuanya, ya, tugas kita semuanya. Karena setiap kita adalah da'i kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita adalah penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Apa kewajibannya? Fi hududi ma ya'lam. Di batas-batas yang ia ketahui. Maka ini adalah menjadi wajib. Dakwah itu menjadi sebuah kewajiban aini, kewajiban individu di batas-batas yang ia ketahui. Kalau seandainya dia belum tahu hadis Rasulullah, ya tentu nggak mungkin dia memberikan apa yang dia tidak tahu. Ya, fi hududi ma ya'lam, itu kata Syekh An-Nabulsi. Ya, kata Syekh An-Nabulsi. Ya, semuanya ini wajib untuk berdakwah di batas-batas sepengetahuan dia. Ada 2 batasan sebenarnya. Fi hududi ma ya'lam. Nah, maka Bapak Ibu yang semoga Allah merahmati kita semuanya, perlu kiranya, ya, kita memberi atau mengasih tahu lagi apa itu pentingnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Ya, as-salatu imaduddin. Ini sering sekali kita dengar ini. Salat adalah tiang agama. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya.
Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya hadirnya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalam rangka islahun nafsi, ya, dalam rangka memperbaiki diri, dalam rangka apa? Dalam rangka rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kebutuhan kita, ya, yang mana outputnya, efek sampingnya adalah kita bisa tercegah dari yang fahsya, yang keji dan mungkar. Nah, jangan sebaliknya, malah misalnya na'udzubillah, malah di masjid-masjid itu kita tempatnya ngobrolin tetangga misalnya, wal iyazu billah. Atau di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu malah saling berbangga-bangga, saya seperti ini, saya seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Ya, karena ini adalah tempat-tempat yang disucikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali fadilahnya. Coba kalau kita lihat di siaran itu, Masjid Nabawi atau di Makkah Al-Mukarramah itu, bagaimana orang-orang menunggu sholat, ya. Ada yang sambil baca Al-Quran, ya. Ini termasuk ribat. Ternyata ribat itu adalah apa? Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunggu sholat ke sholat berikutnya itu pahalanya besar sekali. Apalagi dari maghrib ke isya, ya kan, mudawamah kita ambil Quran, baca Al-Quran, hari ini dapat 1 juz setengah jam, ya, hari kedua dapat lagi 2 juz, subhanallah, sambil ditambah niat i'tikaf, ya, sambil ditambah niat i'tikaf dapat juga pahala i'tikafnya. Belum lagi zikirnya. Diam saja kita i'tikaf di masjid itu sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kelihatannya janji-janji manis, ya kan? Oh, ini kan kedengarannya, wah, itu kan cuman janji-janji aja. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang ada di saf pertama dari kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan mendatanginya walaupun dengan merangkak sekalipun. Bayangkan, itu Nabi yang bilang, ya, walaupun dengan merangkak, ya, walaupun dengan apa? Merangkak sekalipun. Nggak ada yang tahu kalau ternyata subhanallah, tempat sujud, ya, yang kita sujud di situ nanti dia yang menjadi apa? Saksi di akhirat kelak. Ya Allah, si fulan pernah sujud di tempatku, ya Allah, masukkanlah ia ke surgamu, ya Allah. Bayangkan, ya. Maka kalau bukan kepada janji Allah Subhanahu wa taala kita percaya, mau percaya kepada siapa lagi? Nggak mungkin kita bakal percaya kepada pohon yang besar, ya kan? Na'udzubillah, apalagi kepada yang dukun-dukun, na'udzubillah, yang percaya, yang menyekutukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama itu mengatakan, saya pernah membaca, aku lebih percaya, lebih beriman, lebih yakin dengan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, daripada apa yang terlihat oleh mataku. Misalnya ini air nih kan, saya percaya ini air. Air ini di depan mata. Tapi kalau ada ayat Allah yang bilang sebaliknya mungkin, ya, ada ayat Allah di depan saya lebih percaya kepada ayat Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang dilihat oleh mataku. Saking percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa Bapak Ibu? Konsekuensinya ketika Allah katakan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit ada rizki kalian dan apa-apa yang dijanjikan bagi kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bakal bilang apa?
aku percaya rizkiku sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus seperti itu. Kita nggak bakal apa? Nggak bakal mencaci maki atau mungkin buruk sangka kepada Tuhan kita, atau na'udzubillah malah berbalik, akhirnya tidak mau ibadah, nggak mau nyebut nama Allah lagi, akhirnya jadi benci sama ustadz. Ini ngomong aja ustadz tuh nggak ada yang terbukti katanya. Tahu-tahu terbuktinya ketika sudah mau wafat, ya kan? Tahu-tahu terbuktinya bukan di saat yang sama, ya, bukan di waktu yang dia meminta. Subhanallah. Termasuk ganjaran-ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah katakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum, pahala yang diberikan untuk orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dilipat gandakan 700 kali lipat, maka kita harus percaya kepada itu. Dan boleh kita melakukan berinfak untuk mengharapkan pahala yang berlipat ganda. Setiap pagi malaikat itu berdoa Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Subhanallah. Ya Allah, berilah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan-Mu ya Allah khalafa, ganti yang lebih bagus daripada yang ia keluarkan. Wa mumsikan talafa, dan orang-orang yang mumsik, menahannya padahal ia mampu, talafa, kehancuran. Ya, bayangkan ayat agama kita. Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lanjutnya apa? Iqamatus shalah, mendirikan salat. Wa atuz zakah, memberikan zakat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ayat ini, kesalehan pribadi salat itu harus ada efek sampingnya, yaitu bermanfaat buat orang lain juga. Salah satunya dengan sedekah tadi, dengan infak tadi. Karena iman itu adalah al-i'tiqadu bil qalbi, keyakinan di dalam hati, wal qaulu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan melaksanakan rukun-rukun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak boleh kita bilang kita beriman tapi kita nggak mau puasa, nggak mau zakat, itu nggak boleh. Atau kita bilang kita beriman dalam hati kita, enggak, saya lebih percaya kepada selain Allah, itu juga enggak, itu juga tidak boleh. Nah, ini subhanallah, panjang sekali sebenarnya hadisnya Bapak Ibu ya. Panjang sekali, intinya adalah fadilah daripada salat ini betul-betul sangat banyak sekali. As-salatu ila salah kafaratun lima bainahuma. Dari salat ke salat berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Sekarang saya ingin bertanya, ya, bertanya nih ceritanya. Ada hadis Pak Ustadz misalnya, termasuk orang munafik itu adalah yang meninggalkan salat subuh, atau berlama-lama, atau malas-malasan dia sholat subuh dan sholat asar, ya kan? Atau sholat isya dalam hadis yang lainnya. Itu apakah saya termasuk orang yang munafik, Ustaz? Kira-kira bagaimana dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah sekali meninggalkan atau na'udzubillah bermalas-malasan itu termasuk langsung dicap sebagai orang munafik, ya, yang tempatnya di neraka yang paling dalam? Padahal dalam sebulan kira-kira 29 hari itu saya sholat tepat waktu, Ustaz. Tapi pas tanggal 30 itu karena gajian kan, atau mungkin besok yang mau gajian saya terlalu senang, ya, atau apa, mungkin saya makan terlalu kenyang, akhirnya saya telat sholat isya. Apa sia-sia usaha saya yang 29 hari itu, Ustaz? Termasuk munafik. Udah gitu saya tahunya nanti orang munafik itu di mana?
di neraka yang paling dalam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu gimana kira-kira Pak? Gimana kira-kira Ustaz? Hah? Mungkin Bapak mau jawab? Gimana tuh Pak? Sia-sia dong, mendingan nanti aja taubatnya. Atau mendingan nanti saja, di akhir-akhir saja Pak Ustaz. Gimana Bu? Boleh nggak? Hah? Ya, ini kita harus membedakan antara kelemahan diri kita, kekurangan kita dengan keyakinan di dalam hati. Ya, dengan keyakinan kita di dalam hati. Musailamatul Kazzab, ya. Musailamah al-Kazzab sampai diberi gelar al-Kazzab. Kenapa dia dibunuh oleh apa? Hukumnya adalah hukum murtad, yang mana hukumnya dalam Islam adalah dibunuh, yang mengaku sebagai nabi palsu. Ya, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman Abu Bakar. Ya, pada zaman Abu Bakar ada orang-orang mani'uz zakah, tidak mau dia membayar zakat. Ya, beda antara orang yang tidak mampu membayar zakat dengan orang yang mempunyai keyakinan bahwasanya zakat itu tidak wajib. Beda enggak? Beda. Kalau dia punya keyakinan bahwasanya zakat itu enggak wajib, mau bertonton emasnya dia enggak mau infakkan sedikit pun, enggak mau mengeluarkan zakatnya. Karena menurut dia zakat itu enggak wajib, ya. Itu pandai-pandai ustaz-ustaz tu aja tuh mau apa? Mau harta saya katanya, wal'iyazubillah. Ya. Beda enggak antara orang yang tidak kuat, ya, akhirnya membatalkan puasa, dengan orang yang sengaja memang tidak mau berpuasa dan bilang puasa itu enggak ada gunanya. Tentu berbeda. Nah, beda juga dengan orang yang apa? Yang memang lemah imannya, apa? Kekuasaannya, atau mungkin ghaflah, dia lalai untuk melaksanakan, akhirnya diakhirkan oleh dia sampai jam 12 dengan orang-orang yang punya keyakinan bahwasanya sholat itu tidak wajib. Artinya kalau kurang diri kita akui kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak merubah hukum. Kalau seandainya kita suka sama khamar, suka sama apa namanya? Khamar itu apa? Bir yang memabukkan. Bisa enggak hukum itu berubah menjadi halal cuman karena kita suka? Atau bisa enggak kita bilang ini haram, enggak boleh dalam agama cuman karena kita ada konflik sama yang punya saham Le Mineral? Akhirnya gara-gara kita berantem sama Le Mineral, kita bilang, oh enggak, Le Mineral itu haram untuk kaum muslimin. Tidak boleh. Ya ayyuhan nabiyyu la tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya, karena dosa mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah itu sama juga dengan dosa menghalalkan atau mengharamkan apa? Dosa yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama besarnya dengan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang halal kemudian kita bilang haram, enggak boleh. Apa yang haram kemudian kita bilang halal, boleh enggak? Enggak boleh. Dosanya sama-sama besar. Salat wajib, pahalanya besar, ya. Kemudian kita bilang haram, dosa, ya. Ada juga perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang boleh. Daging kambing, ya, baca bismillah, kemudian tahu-tahu kita datang kita bilang daging kambing haram. Ini tidak boleh juga. Nah, seperti itu. Ya, semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menambah wawasan kita, bisa menambah motivasi kita untuk betul-betul memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, saya tutup ya dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang kontinu walaupun sedikit.
Ya, kalau kita biasa membaca Al-Quran 2 lembar terus setiap hari, ya, walaupun itu sedikit tapi continue, ya, terus istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang terus istiqamah dalam kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan ini. Mungkin masih ada waktu setengah menit lagi ya Ustaz ya. 30 detik. Cukup ya? Ya cukup, kita sambil menunggu sholat isya ya, kita bisa berzikir dan lain sebagainya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.